pemberitaan tentang Rizky Bilar, dia dicekal untuk tidak bisa tampil di televisi. Mungkin karena itu sehingga dia ingin mewujudkan impiannya untuk membuka usaha di Jepang. Pemberitaannya seperti itu ya. Rizky Bilar ingin bekerja di Jepang untuk memulai usaha barunya. Dan ini setelah terjadinya KDRT kemudian dicabut. Gak bisa dipungkiri untuk dunia entertain di Indonesia tentang Rizky Bilar ini sudah gak bisa lagi nongol di televisi. Tapi sebenarnya masih bisa loh ya nongol di YouTube, di IG, di FB, dan di media lainnya selain pertelevisian. Nah, yang akan saya prediksi di sini teman-teman, baikkah prospeknya kalau Rizky Bilar ini buka usaha atau bekerja di Jepang, dan perbandingannya nanti prediksinya kalau dia tetap bekerja di Indonesia, bagaimanakah hasilnya? Ini untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi bisa sedia payung sebelum hujan. Yang ingin saya prediksi di sini yang pertama, seandainya Rizky Bilar bekerja di Jepang, apa yang akan terjadi? Majukah prospeknya atau sebaliknya kah? Mari kita ungkap di sini. Seandainya Rizky Bilar memulai usaha bekerja di Jepang, bagaimanakah kondisinya? Ada simbol planning, perencanaan tentang masalah keuangan terkait dengan keinginan untuk bekerja di Jepang. Jadi sudah berusaha dipikir-pikir matang-matang oleh Rizky Bilar di sini tentang gimana kalau dia buka usaha di Jepang. Selanjutnya ada simbol raja bawa tongkat, sebuah kepercayaan, sebuah mandat, sebuah tugas, sebuah pekerjaan di mana ingin membuka pekerjaan di Jepang. Di sini kartunya masih bagus-bagus ya. Selanjutnya, tapi di sini ada kayak setengah hati Mas Ian. Ada setengah hati di sini. Kenapa begitu ya? Masih kurang full power untuk yakin bisa kerja di Jepang. Selanjutnya, tapi di sini ada seseorang yang mungkin akan bekerja sama dengan Rizky Bilar terkait dengan keinginan Rizky Bilar bekerja di Jepang. Selanjutnya, ada kaitannya dengan kemandirian, dengan modal dan lain sebagainya. Dari kartu-kartu ini terlihat kalau Rizky Bilar ini masih ragu-ragu untuk memulai usaha di Jepang ya, dikarenakan di sini mungkin mempertimbangkan nanti gimana karena yang namanya buka usaha atau bekerja di negara orang itu tidak semudah seperti kalau bekerja di negara sendiri. Beda bahasa, beda iklim, beda kondisi sosialnya dan lain sebagainya. Tentunya hal itu juga harus dipertimbangkan matang-matang di sini. Dan akan ada seseorang yang datang yang mungkin akan bekerja sama dengan Bilar terkait dengan mungkin bagi modal dan lain sebagainya. Patungan seperti itu. Terus bagaimanakah seandainya Rizky Bilar bekerja di Jepang, hasilnya seperti apakah? Prospek ke depannya seandainya buka usaha di Jepang. Tantangan. Ini simbol tongkat 9. Tantangannya nggak main-main teman-teman. Nggak main-main. Jadi harus betul-betul dipikirkan, betul-betul dipertimbangkan. Nah, apakah bisa menghadapi tantangan tersebut? Ada simbol orang naik kereta kuda, yang artinya harus bisa mengekang egonya jika ingin sukses di sana, harus bisa menempatkan diri dan lain sebagainya. Dan di sini ada keinginan untuk tetap ke sana walaupun pikirannya masih setengah-setengah. Ya bisa dimaklumi ya, namanya buka usaha ini pasti ada kekhawatiran nanti jangan-jangan di sana seperti apa, apalagi beda negara, beda bahasa, beda kultur dan lain sebagainya. Tentu tantangannya sangat besar di situ. Selanjutnya, bagaimanakah usahanya nanti? Ada simbol raja bawa cangkir. Selanjutnya, bagaimanakah? Ada simbol kondisi yang agak lumayan bisa dikatakan
lebih tenang lagi kalau Bilar ini bekerja di Jepang daripada di Indonesia. Karena efek dari masalah KDRT yang kemarin itu. Hasilnya ada sebuah perencanaan. Di sini teman-teman, hasil dari bekerja di Jepang itu masih belum kelihatan di sini. Ini lebih ke arah situasi dan kondisi yang akan dihadapi Bilar di sana. Sekalipun nanti di sini akan ada kerjasama Bilar dengan seseorang, tapi tetap akan ada tantangan yang begitu berat yang akan dihadapi Bilar. Nah, di sini harus butuh kehati-hatian dalam proses perjalanan di karir tersebut. Sekalipun di sini nampak sekali Bilar lebih nyaman bekerja di Jepang daripada bekerja di Indonesia. Jadi ini lebih faktor kenyamanan efek dari tragedi KDRT kemarin. Lebih ke arah efek kenyamanan Bilar bekerja di Jepang daripada ke Indonesia. Tapi di sini belum ada hasil-hasil yang bisa menunjukkan kalau di Jepang itu misalnya sukses, misalnya untung dan lain sebagainya. Tapi yang terlihat lebih dari kenyamanan Rizky Bilar saat bekerja di Jepang daripada bekerja di Indonesia. Akan saya prediksi, kalau Rizky Bilar bekerja di Indonesia, apakah kondisinya akan lebih baik daripada sekedar kenyamanan? Karena yang namanya bekerja itu harus untung. Tidak sekedar nyaman. Kalau nyaman saja tapi buntung ya percuma ya. Makanya di sini mari kita prediksi seandainya Rizky Bilar bekerja di Indonesia, bagaimanakah hasilnya? Salah kartu. Seandainya Rizky Bilar tetap bekerja di Indonesia, bagaimanakah hasilnya? Ada simbol di mana dia merasa agak down, agak putus asa terkait dengan sudah tidak diizinkan lagi dia tayang di televisi. Apalagi kemarin itu kan kasus KDRT begitu membooming, dan ini membuat ada perasaan putus asa Bilar, ada perasaan down seandainya dia bekerja di Indonesia. Merasa pintu sudah tertutup seperti itu. Selanjutnya, seandainya bekerja di Indonesia, di sini timbul apa ya, semangat itu sudah agak kendor. Tapi di sini juga ada kekecewaan yang begitu dirasa dengan adanya kejadian-kejadian kemarin itu, karena sudah menutup pintu rezekinya, ibarat seperti itu yang dipikirkan. Di sini, andai kata dia bekerja di Indonesia, dia akan menggelontorkan modal juga. Jadi modal itu juga dipertimbangkan Bilar saat dia ingin membuka usaha di Indonesia atau bekerja di Indonesia. Di sini ada simbol ratu bawa koin, seorang wanita yang bekerja keras yang mapan. Jadi di sini ada kondisi-kondisi di mana kalau bekerja di Indonesia, sepertinya ada kemungkinan dari pihak Rizky Bilar ini harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk keperluan-keperluan permodalan dan lain sebagainya. Kalau kerja di Jepang tadi, ada kondisi seseorang yang datang dan bisa bekerja sama dengan Bilar. Nah, ini lebih menguntungkan permodalannya, tapi endingnya, hasil akhirnya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kerja di Jepang ya. Selanjutnya, kalau kerja di Indonesia, kondisinya seperti apa? Ada kabar-kabar baik terkait dengan pekerjaan. Oh, ini bagus ya. Kemudian ada kondisi di mana proses sebuah perjalanan di mana dia mencari kerja yang cocok untuk saya ini seperti apa, yang sesuai dengan saya ini seperti apa, selain untuk tampil di televisi. Dikarenakan dia kan sudah di blacklist untuk masuk televisi. Tapi sebenarnya masih bisa kalau dia mau jadi YouTuber, kalau mau tampil di IG, kalau mau tampil di TikTok, sebenarnya masih bisa. Tapi yaitu tadi, dia sudah keburu down, keburu putus asa kejiwaannya, pikirannya terkait dengan masalah-masalah yang sudah terjadi kemarin-kemarin itu. Oh, ada simbol rilis. Rilis ini melampiaskan, melepaskan, atau simbol dari sebuah kematian. Jadi di sini Rizky Bilar ini kalau di Indonesia ini sudah merasa kalau pintu rezekinya tertutup. Pikirannya seperti itu.
Ada impian-impian, tapi impian-impian itu belum tentu bisa terwujud dan tidak ya. Ada impian bisa jadi terwujud dan tidak di sini. Selanjutnya, ada simbol kondisi-kondisi di mana teman-teman atau lingkungan atau netizen dan lain sebagainya yang kayaknya sudah kurang mensupport dirinya, kurang mendukung dirinya terkait dengan kasus KDRT tersebut. Ada simbol di mana dia diharapkan untuk bukan diharapkan sih, yang intinya dia nggak punya harapan untuk bekerja di Indonesia lagi. Jadi di sini teman-teman ada kondisi buah si malakama di sini ya. Kalau dia bekerja di Jepang, memang akan ada seseorang yang mensupportnya, yang mendukungnya terkait dengan permodalan. Tapi di sana dia menghadapi tantangan yang luar biasa dikarenakan sesuatu yang baru untuknya bisnis di Jepang itu. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan dia alami dan itu merupakan tantangan buatnya. Tapi di Jepang ini dia merasakan ada kenyamanan untuk batinnya, untuk kejiwaannya. Walaupun di sini belum terlihat adanya keuntungan-keuntungan jikalau dia buka usaha di Jepang. Tapi ya semoga saja untung ya, bisa jadi kartunya nggak nongol dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau di Indonesia dia kayaknya sudah down duluan. Dia mengetahui dia di blacklist di televisi. Dia malu karena kejadian kemarin itu. Kemudian dia merasa sudah nggak ada fans yang mendukungnya. Dan itu membuat kejiwaannya sudah putus asa sebelum berjuang. Yang pada akhirnya dia nggak ada keinginan untuk bekerja di Indonesia. Ada simbol rilis mati. Tapi di sini ada semacam kabar baik sebenarnya kalau dia bekerja di Indonesia. Ya mungkin ada support dari seperti itu ya teman-teman. Ini lebih dari untuk kejiwaan Rizky Bilar, kenyamanan Rizky Bilar. Dia lebih nyaman untuk buka usaha di Jepang daripada buka usaha di Indonesia. Buka usaha di Indonesia ini ada beberapa kartu yang kurang bagus. Dia merasa karirnya sudah tertutup di Indonesia. Dia merasa sudah ada kematian di dalam hal pencarian rezeki di Indonesia. Ada simbol kematian. Dia merasa teman-teman di sekitarnya atau netizen atau penggemarnya sudah tidak mensupportnya lagi. Makanya itu dia ingin melupakan semuanya itu dan membuka lembaran baru, yaitu ingin bekerja di Jepang. Nah, ada 4 kartu ini yang melambangkan kejiwaan-kejiwaan dari Rizky Bilar seandainya dia bekerja di Indonesia. Ada simbol down, di mana dia merasa putus asa, merasa rezekinya sudah tertutup di Indonesia dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya belum, ketika dia mau mengesampingkan perasaan-perasaan yang seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga saja yang terbaik untuk Rizky Bilar. Apa yang terjadi di kemarin-kemarin itu jadikan sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Karena hidup ini selalu berputar. Hidup di bawah, di atas tergantung dari karma baik dan karma buruknya juga. Semuanya itu yang menulis adalah diri sendiri, bukan dari Tuhan loh ya. Nasib karma buruk dan karma baik itu semua terjadi karena perbuatan diri sendiri. Makanya itu baik saya dan kalian hati-hati dalam menjalani kehidupan. Kalau sudah tahu itu sesuatu yang salah, alangkah baiknya dihindari untuk tidak memunculkan karma buruk dalam perjalanan hidup ini. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.